Sahabat Emas Berlian, bertemu lagi dengan channel UMKM Emas pertama di Indonesia. Ini adalah channel untuk niaga emas, bukan sekedar edukasi, tapi juga bicara tentang misteri emas. Mungkin teman-teman tidak perlu jauh-jauh ya bicara mengenai bagaimana cara niaga lain sebagainya. Cukup subscribe kita saja untuk membahas tentang misteri yang ada di dalam dunia emas. Hari ini kita akan bicara mengenai strategi yang dulu booming tahun 2011 sampai tahun 2013. Setelah itu jatuh. Kenapa? Karena banyak yang zonk. Nah, demikian ini saya akan bicara mengenai perbedaan atau bahkan perbandingan berkebun emas dengan UMKM emas. Sekarang mungkin banyak yang meninggalkan ya. Ada sebagian orang yang masih menggunakan strategi ini. Tapi yang strategi UMKM emas ini sepertinya tidak tergantikan sampai kapanpun. Tapi saya akan bicara mengenai berkebun emas dulu. Bagaimana keuntungannya? Kita lihat. Oke. Pertama begini. Kita to the point saja ya. Tidak perlu nulis-nulis terlalu lama. Take time. Nah, ini bagaimana pola berkebun emas itu. Ini saya menggambarkan semuanya flat dulu ya. Tidak naik turun. Lalu kemudian pencairan uangnya itu standar saja, tidak seperti buyback begitu. Nanti kita akan jelaskan sebenarnya bagaimana. Contohnya begini, ini berkebun emas. Strategi berkebun emas ini dulu sangat fantastis, sampai ada bukunya, sampai ada seminarnya, dan lain sebagainya. Tenang, nanti ada UMKM emas itu, ada bukunya. Nanti kita akan cetak dan kita bagikan ke seluruh masyarakat, teman-teman yang ingin ber-UMKM emas. Contohnya untuk berkebun emas, kita punya uang Rp12.750.000. Oke. Lalu kita belikan emas. Saat itu emas harganya per 25 gram. Nah, ini 25 ya. Harga 25 gram. Saya tulis 25 gram. Ini kita ambil contoh 25 gram biar supaya banyak kelihatannya. Harganya adalah 9 juta. Oke. Nah, berkebun emas ini menggunakan pegadaian, menggunakan pemodalan pegadaian dan spekulasi yang sangat tinggi sekali. Ini spekulan nih bermain seperti ini. Sehingga pada tahun 2013 digembor-gemborkan itu sama media. Nah, yang saya bilang itu propaganda media itu penting sekali untuk meningkatkan penjualan emas. Tapi akhirnya ternyata tahun 2013 turun. Oke, kita lanjutkan. 25 gram ini harganya 9 juta. Lalu sisanya berapa uang kita? Sisanya adalah Rp3.750.000. Itu uang kita sisanya demikian. Oke, kita gadai lalu kemudian nilai taksirnya per gram adalah 300.000 dari pegadaian. Ini tahun 2011-an ya, saya ambil contoh. Kemudian dapatnya berapa? Cuma dikasih 80%. Artinya berapa dikali 25 gram? 300.000 dikali 80% dikali 25. Dapatnya berapa? 6 juta. Jadi cairnya pegadaian memberikan 6 juta saja. Nah, ada lagi biaya yang lain. Apa? Biaya yang lain adalah Rp750.000. Apa ini? Untuk apa? Untuk biaya simpan emas kita tadi yang sebesar 25 gram yang kita gadaikan. Sebesar berapa? 2.500 per gramnya. Berapa gram? 25 gram dikali 12 bulan. Nah, jadilah Rp750.000 gitu ya. Jadi bagaimana statusnya? Kita lihat. Jadi uang kita bagaimana? Ini uang kita. Uang kita segini, kita belanjakan ini 9 juta untuk 25 gram. Lalu kemudian kita keluarkan biaya untuk biaya simpan selama setahun. Dulu boleh loh pegadaian simpan setahun, sekarang tidak boleh lagi gitu ya. 3 juta. Nah, jadi uang kita tinggal ini 3 juta. Lalu kemudian pegadaian juga memberikan uang sebesar berapa? 6 juta. Ini ada uang 3 juta, ini ada uang 6 juta di tangan kita. Nah, statusnya bagaimana? Untuk status kondisi sekarang, emasnya kosong. Kenapa? Kita tadi gadaikan. Lalu uang yang kita pegang berapa? 6 juta tambah 3 juta. Oke? Sudah paham ya? Ini kita singkat padat cepat saja. Biar supaya teman-teman itu tidak terlalu banyak mikir-mikir. Kenapa? Karena dalam emas ini harus cepat nih teman-teman. Perubahan harga emas itu dari pagi ke siang itu beda lagi harganya. Oke? Ini kita lihat di sini. Gadai yang kedua. Nah, di sini gadai yang kedua, ini uang kita ada 6 juta, 3 juta. Ini judul ya, bukan menggadaikan dulu. Ini judul gadai kedua.
Lalu 6 tambah 3 juta ini kita belikan emas 25 gram. Nah, kondisinya begini. Saat ini saya menggambarkan bahwa 25 gram flat harganya. Seharga berapa tadi? 9 juta ya. Nah, kita belanjakanlah emas yang kedua, 9 juta. Statusnya emas 25 gram. Kita punya pegang itu, emas 25 gram. Lalu uang di tangan kita kosong. Oke? Nah, di sini kan ada tanda bintang mengatakan bahwa emas jangan digadai dahulu hingga memiliki uang untuk membeli emas yang ketiga. Uang yang mana? Ini, yang 3 juta. Nanti kan ketika kita gadai, turun 6 juta lagi ya. Lalu ada 3 juta tambahan, lalu kita belikan lagi. Nah, kapan ini digadai yang emas kedua? Nanti ketika ada uang 3 juta lagi tambahan, oke? Dan tambahan satu lagi, untuk biaya simpannya juga. Ya, itu disiapkan, teman-teman. Status keseluruhan, nah ini saya akan itukan semuanya. Jadi ini contoh ya, sampai 5 saja. Emas pertama digadai, emas kedua digadai. Pokoknya polanya tadi, jangan digadai dulu sampai ada uang tambahan untuk membeli emas berikutnya, begitu. Emas yang kelima di tangan. Nah, ketika emas yang kelima ada di tangan, itu saat itu emasnya harganya sudah naik loh. Berapa? Per 25 gram sudah 12 juta. Saat itu emas 25 gram seharga 12 juta. Maka jual, nah jual nih. Nah ini pun ketika dijual bukan buyback kayak bentuknya. Kayaknya bukan buyback bentuknya, tapi jual ke keluarga atau tetangga biar supaya nggak kena buyback gitu ya. Nah nih dapat 12 juta ketika dijual ini. Nah itu ya, bisa lihat ya teman-teman. Saya akan gambarkan bahwa emas ini ketika di yang kelima, emas yang kelima, saat itu harganya per 25 gram 12 juta. Wah lumayan nih, bisa menebus emas-emas yang ada di pegadaian. Karena kan setiap emas yang kita gadai kita dikasih 6 juta. Kita tebuslah 6 juta itu. Statusnya, nah tadi kan sudah kita tebus ya, 12 juta kita di tangan kita. Lalu emas yang ke berapa? Emas yang keempat, yang ketiga ini kita apa namanya itu? Kita tebus namanya ya. Kita tebus. Ini kita sudah jualkan dapat 12 juta, lalu kita kasih ini 6 juta, kasih 6 juta. Begitu ya maksudnya. Nah, statusnya bagaimana saat itu? Emas satu masih digadai, emas yang kedua masih digadai, dan uangnya yang kita pegang di tangan 24 juta. Dari mana 24 juta? Yaitu tadi, emas yang 2 keping tadi kita keluarkan, lalu kita jual masing-masing 12 juta juga. Akhirnya segini uang kita. Nah, ini ada tanda bintang, gunakan uang kembali, uang yang ini, untuk menebus emas 1 dan emas 2. Begitu ya. Statusnya, uangnya di tangan kita sekarang ini, setelah kita tebus semuanya, lalu kita jual 12 juta per keping, kita hitung nih keuntungannya. Bukan kita hitung dulu, sekarang kita kasih tahu bahwa semua uang di tangan kita sebesar 36 juta. Nah, di sini sebenarnya modalnya awal adalah 24 juta. Keuntungannya 12 juta semuanya, teman-teman. Ini kalau dihitung semuanya flat. Dan jika itu semua emas naik di akhir tahun. Nah, presentasinya berapa? Keuntungannya adalah 33%. Dari mana? Dari sini. Ini kok bisa 24 juta? Ya, ini. Dari mana 24 juta itu modalnya? Ya, ini. Di sini kita punya uang 12 juta, di sini ada tambahan 3 juta, nah, nunggu lagi 3 juta, 3 juta, dan 3 juta. Semuanya 24 juta. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Oke, itu dia. Ini adalah cara lama. Sebenarnya banyak orang yang mencari strategi yang paling bagus untuk berinvestasi emas, padahal sebenarnya investasi emas adalah buatan tangan manusia. Investasi saham juga demikian. Tidak ada habisnya, naik turun. Yang saya bilang sebelumnya, investasi yang terbaik ada 3. Investasi pada ilmu pengetahuan, maksudnya pada ilmu, kita belajar lebih banyak, kita ikut seminar, kita baca buku, kita ikut kajian, pengajian, lain sebagainya. Investasi pada properti, dan investasi pada niaga. Bagaimana dengan UMKM emas? UMKM emas ini jawaban dari spekulasinya berkebun emas. Contoh ya, saya mulai dari 2008. Ketika itu 1 gram, ketika 2008, 1 gram harganya Rp250.000. Nah, emas kami seberat 2,5 kilogram. Kilo ya, bukan gram. Kilogram.
di sini pada tahun 2008 itu kita jual belikan emas itu. Ya, kita jual belikan, kita misalnya ada 5 gram. Ini enggak full 25 gram berat satu utuh, enggak, tapi beda-beda ukuran. Ada 25 gram kita jual, contoh ya. Lalu marginnya kita belikan emas baru, emas yang marginnya enggak semuanya, misalnya ada keuntungan sebesar 2 juta, kita belikan semuanya, enggak, 1 juta saja buat emasnya, 1 juta buat operasional. Lalu uang modalnya kita belikan kembali di hari yang sama. Di hari yang sama. Belinya misalnya 25 gram hari ini saya jual, kemudian saya terima uang dari konsumen, langsung saya belikan 25 gram lagi yang baru, dan dari margin itu saya belikan emas yang baru lagi. Ya, begitu ya. Selama 2008. Ketika 2009 ini teman-teman, itu 1 gram sudah naik harganya. Sebesar berapa? Sebesar per gramnya Rp320.000. Untung dong. Untung sekali. Nah, yang lebih menguntungkan apa? Berat emas kita, setelah kita setiap ada margin kita belikan emas, setiap ada keuntungan kita belikan emas, ada selisih kita belikan emas, naik loh emas kita. Seberat berapa? 4,8 kilogram. Ini saya belum jelaskan ya keuntungannya berapa yang sisanya. Enggak, ini saja. Nah, ini kalau pedagang emas, ngitungnya itu dari berat emas per tahun. Bukan dari keuntungannya. Ini kita nggak hitung keuntungannya. Nah, nanti ada. Keuntungannya itu surprise lah, luar biasa. Nah, ini kan naik nih. Ya, keuntungannya ada 3. Pertama apa? Kenaikan harga emas per tahun. Lalu emas kita tambah naik juga. Lalu tambah margin, tambah ada selisih untuk jajan lumayan. Ya. Nah, bagaimana jika harga emas turun? Apakah berpengaruh? Ketika misalnya ya, waktu tahun 2008 harga per gramnya Rp250.000. Jika turun misalnya, oh ternyata per gramnya tahun depannya 2009 itu menjadi Rp200.000. Apakah ini tetap naik? Tetap naik nggak? Tetap, teman-teman. Tetap loh. Kok bisa? Kita lihat sini ya. Oke, di sini simulasi naik dan turunnya. Itu ya. Sepertinya ini kita bisa bicarakan bahwa sebagai channel misteri emas. Naik dan turun, kita lihat di sini 1 gram, 1 gram. Contohnya, beli modalnya, nah ini ya, kalau pedagang emas, dia bisa beli modal emas. Nggak pergi ke toko emas, tapi ke prinsipal emas, atau ke pabrik emasnya, atau ke toko besar emasnya, seperti Antam, seperti perusahaan-perusahaan emas. Biasanya perusahaan emas itu punya reseller, itu biasanya ada potongan harga. Ini potongan harganya. Dia beli segini nih, sementara harga jual segini, waktu saat itu naik. Beli modalnya segini, harga jualnya segini. Nah, ini keuntungannya berapa? Ketika saya beli segini, saya jual segini, untungnya 100.000, teman-teman. Sama. Bagaimana ketika turun? Ya sama. Beli modalnya segini, lalu saya jual segini, keuntungannya segini juga. Nah, bagaimana jika kemarin saya beli mahal, ya? Saya beli mahal. Mahal banget saya beli segini modalnya. Besoknya turun. Harga jualnya bukan segini, malah segini. Bagaimana? Iya, sama aja, untungnya 100.000. Ini contoh saya beli segini. Memang kelihatannya kalau dibandingkan uang, maka dalam prinsip jual beli, teman-teman nanti saya akan terangkan prinsip-prinsip jual beli dalam UMKM emas ya. Prinsipnya pertama adalah uang tidak sama dengan emas. Nah, ini saya beli segini modalnya, lalu turun besoknya. Segini harga jualnya. Waduh, akhirnya saya jual segini. Nah, saya jual segini, untung nggak? Untung. Dari mana untung? Nah, ini saya terima uang dari konsumen segini, lalu saya belikan modal lagi kan? Ke prinsipalnya, ke pabriknya. Segini saya beli modal emasnya lagi. Jadi sisanya ada 100.000. Tetap 100.000. Nah, 100.000 ini, keuntungan ini, sebelumnya saya mau kasih tahu ya. Sama kan keuntungannya? Nggak turun, nggak lebih. Sama saja. Jadi toko emas itu mau turun, mau naik, lain sebagainya, nggak persoalan. Toko emas di sini maksud saya adalah pedagang emas. Pedagang emas itu bisa di online, bisa di tetangga-tetanggaan, bisa di kantor, lain sebagainya. Nggak seperti konsep konvensional maksud saya. Bisa semuanya ya. Nanti kita akan kasih tahu di semuanya di channel inilah pokoknya. Ini teman-teman, ini 100.000 dari keuntungan naik, dari keuntungan turun, waktu harga turun, naik. Sama saja, 100.000 ya, lalu saya belikan keuntungan misalnya 100.000 ya, misalnya saya jual 1 gram,
lalu kemudian saya belikan 0,05. Ini 0,05 kelihatan ya. Nah, 100 ribunya. Nah, ini kan naik 100 ribunya nanti berapa dong 0,05? Saat ini mungkin 0,05 harganya 70 ya. Berapa? 70-an ya. Nah, ini naik. Kalau turun bagaimana? Ya 100 ribu kebeli juga. Mungkin harganya 40 ribu atau 50 ribu. Gitu ya. Jadi, tetap ada cash. Nah, di sini kalau misalnya dia turun 40 ribu, ada cashnya 60 ribu. Kalau di sini dia harganya 70 ribu seperti sekarang, ada cashnya 30 ribu. Nah, itu ya. Kita lihat keuntungannya, teman-teman. Bagaimana dengan pola ini? Ini baru yang 1 gram loh jualnya. Keuntungannya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Kalau seandainya kita jual emas setiap hari, 365 hari, dengan 0,05, setiap ada keuntungan kita beli 0,05, seberat ini, teman-teman, itu maka kita mengantongi dalam 1 tahun 18,25 gram. Lumayan. Ini dari yang terkecil, penjualan terkecil 0,05. Bukan penjualan terkecil, artinya dari pengumpulan uang terkecil. Belum termasuk uang cash loh. Uang cashnya bagaimana? Ini ambil contoh saja. 40 ribu sisa di tangan kita. Karena 60 ribunya dari keuntungan itu kita belikan 0,05. Berapa 40 ribu kali 365 hari? Sebesar 14.600.000. Anda masih bertanya, kenapa kok toko emas tidak pernah bangkrut? Ini nih rahasianya. Oke ya, itu catatan buat teman-teman. Baik, kita lanjutkan nanti di meja kita tentang bagaimana sebenarnya perspektif besarnya. Oke ya? Sahabat Mas Berlian, kenapa banyak orang yang mau ikut berkebun emas? Karena itu tren, sebuah tren pada tahun 2011 sampai 2013. Sebelumnya juga ada, tapi belum booming. Sama seperti ini, UMKM ini belum booming. Nanti kalau sudah orang mengikuti channel kita, mungkin akan lebih banyak boomingnya. Maka subscribe kita, follow kita untuk channel-channel berikutnya. Jangan lupa itu. Tolong dikasih masukan juga boleh ya buat teman-teman. Itu yang pertama ya, ikut tren. Kedua, mau dapat keuntungan berlipat tapi instan. Nah, ini yang jadi persoalan. Mau berlipat tapi instan, ini caranya tadi dengan berkebun emas. Tapi itu spekulasi ya, dan menggunakan biaya orang lain. Lalu, lembaga pembiayaan menyediakan dana, ini yang memudahkan. Prediksi emas naik. Nah, itu karena ada doktrin bahwa tahun 2013 di media cetak Republika dan sebagainya mengatakan bahwa emas naik dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya sebagai prediksi belaka oleh para katanya pakar, padahal bukan ya. Bukan pakar, bukan tidak pakar maksudnya, tidak naik maksudnya ya. Itu lalu kemudian tidak ada akses berinvestasi emas produktif. Sebenarnya bahwa UMKM emas adalah UMKM yang memberikan gambaran emas produktif, bukan hanya spekulatif tapi produktif. Produktif, menyimpan produktif itu bagus. Investasi produktif seperti apa? Membeli tanah, tapi tidak dibiarkan saja, tapi menghasilkan. Entah berkebun atau membangun properti di sana untuk daya guna atau untuk nilai guna yang lebih baik lagi. Ada nilai plusnya ya, seperti dikontrakkan, disewakan, lain sebagainya. Lalu tidak punya modal banyak. Ini jadi persoalan. Orang-orang yang tidak punya modal banyak berpikir bahwa kayaknya tidak bisa berinvestasi emas dengan menguntungkan lebih banyak tanpa modal banyak. Ini jadi pertanyaan besar. Bagaimana cara strategi emas yang paling produktif pada tahun 2020? Itu UMKM emas. Kita bandingkan deh berkebun emas dengan UMKM emas itu bagaimana? Berkebun emas pertama, untuk investasi yang spekulatif tentu, tapi kalau untuk UMKM itu adalah untuk investasi yang bebas hambatan. Kenapa? Kalau yang berkebun emas itu perbandingannya ke uang. Itulah kenapa saya bilang bahwa sejak kapan emas ini menjadi alat investasi? Sejak Presiden Nixon memisahkan antara emas dan uang. Jadi tidak menggunakan emas sebagai standar untuk mencetak dolarnya saat itu. Akhirnya kemudian emas melonjak lebih tinggi nilainya dibandingkan uang. Pada zaman Nabi bagaimana? Tidak ada investasi emas, yang ada adalah mengumpulkan emas sebagai harta. Melipat gandakannya pun halal. Apa bukti bahwa emas itu adalah harta? Dikeluarkanlah zakatnya.
emas per tahun. Oke. Lalu yang kedua, berharap pada keuntungan uang, bukan pada kelipatan emas. Itu yang berkebun emas. Bagaimana dengan UMKM? Adalah berharap pada penambahan jumlah emasnya. Nah, kenaikan harga emasnya bagaimana? Tidak berharap. Itu poin plus. Jadi poin plusnya dalam UMKM emas itu apa? Dapat uang lebih dan emas insya Allah naik ya per tahunnya. Kalau dihitung per tahun. Kalau turun bagaimana? Tetap dapat kenaikan volume emasnya makin banyak dan juga dapat untung. Ya lebih enak begitu. Nomor 3 itu butuh biaya banyak untuk dapat emas lebih banyak. Itu kalau berkebun emas. Bagaimana dengan UMKM? Adalah butuh biaya sekali untuk melipat gandakan emas yang tadi saya sebutkan. Hanya butuh 1 gram saja. Beli 1 gram lalu jual. Ada marginnya, belikan untuk yang 0,5. Ya. Lalu dari uang modal itu belikan lagi 1 gram lagi. Begitu saja. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan uang kita untuk membeli emas modal lebih banyak lagi? Boleh, silakan. Tapi ini pada dasarnya tidak membutuhkan modal berkali lipat, cuma sekali saja. Beli sekali emas lalu jual belikan. Itu kalau UMKM emas. Nomor 4, berkebun emas itu tidak ada kepastian kenaikan harga emas. Tapi kalau UMKM emas selalu mendapatkan kepastian kenaikan emas. Selalu naik dong. Kok bisa selalu naik? Ya karena ada margin. Saya pisahkan sebagian untuk saya belikan emas lagi. Membeli emas ini bukan emas modalnya ya, beda ya, beda. Contohnya ini antam. Antam berapa gram? 25 gram. Saya jual, lalu saya dapat untung. Misalnya untungnya 400.000. Ya saya belikan 0,2 atau saya belikan 0,5 gram. Baik itu 0,5 gram emas mini atau yang antam juga boleh. Silakan gitu ya. Jadi uang yang saya terima dari konsumen dari pembelian emas ini, saya belikan 5 gram baru, saya berikan sisanya atau bukan sisanya, selisih uangnya, keuntungan saya beli yang 0,5 gram. Yang kelima, menggunakan permodalan lembaga keuangan. Kalau UMKM emas menggunakan modal sendiri tanpa biaya modal perbankan, biaya modal orang tua, kapanpun Anda bisa mulai dan seberapapun uangnya Anda bisa mulai. Tapi kalau berkebun emas, tidak lah ya. Lalu 6 itu memerlukan jangka yang panjang untuk menghitung keuntungan. Jangkanya panjang sekali. Tapi kalau UMKM emas, sekali saya jual 25 gram, langsung ada marginnya, langsung ada untungnya. Ngapain harus nunggu satu tahun? Kebayang tadi penjelasan berkebun emas ya, berlembar-lembar saya harus jelaskan. Tapi kalau UMKM emas, sedikit saja lembarannya, jelas, singkat, halal, ya, tidak spekulatif. Bahkan saya mengatakan bahwa jika Anda membeli emas lalu disimpan dan berharap untung, itu ghoror sekali, ya, spekulatif. Yang ke-7, risiko kehilangan emas sangat besar. Oh jelas sangat besar. Itu kalau naik. Kalau turun bagaimana? Emas yang kita simpan di lembaga pembiayaan itu, di Pegadaian, kalau emasnya turun di akhir tahun, udahlah. Makanya porak-poranda semuanya. Semuanya habis, zong, tidak ada sisanya. Saya tidak menyalahkan oknum, ini hanya strategi berkebun emas saja. Jadi yang memiliki berkebun emas itu siapa? Enggak, itu penamaan oleh masyarakat saja. Seperti penamaan seorang tokoh di sebuah masyarakat itu diberi nama saja. Bukan seorang tokohnya menyebut dirinya sebagai tokoh yang berpengaruh, tidak. Kalau berkebun emas bagaimana? Tidak ada risiko kehilangan emas sama sekali. Ya enggak ada dong. Saya jual beli emas, keuntungannya saya belikan emas baru, modalnya saya belikan emas lagi. Apa yang hilang? Tidak ada sama sekali. Kita mengikuti harga, mengikuti harga yang ada di dunia. Sudah ada patokan lah, enak sekali. Tahu enggak bahwa buyback itu sebenarnya diciptakan untuk memberikan harga sebagai pengganti bekas. Karena emas itu enggak ada yang bekas, saudara. Teman-teman, Bapak Ibu. Enggak ada emas itu bekas. Anda punya cincin, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya punya cincin. Jual ke toko emas, lalu diterima oleh toko emas. Dibersihkan sedikit, ditaruh di etalase lagi, baru lagi. Tidak ada istilah bekas. Maka adanya buyback itu untuk mengganti bekas loh. Nah, banyak sekali bocorannya nanti kita akan ungkapkan ya. Itu tadi perbandingan berkebun emas dan UMKM emas. Kelebihan UMKM emas itu apa sih? Pertama, memiliki emas sebanyak mungkin tanpa modal pribadi. Itu enak sekali. Tanpa resiko dan khawatir tidak untung.
ya untungnya ada 3, kenaikan emas, jumlah emas, volume emas naik, lalu ada margin, ada selisih uang di situ. Nah, syukur-syukur Anda punya mesin waktu yang Anda beli emas tahun 2011 lalu kembali tahun 2020. Keren sekali. Kesimpulannya bahwa berkebun emas memperbanyak buahnya. Oke ya. Dan UMKM emas memperbanyak pohonnya. Anda pilih mana? Itu di tangan Anda. Begitu teman-teman, jangan lupa subscribe kita. Ya, terus ikuti kita. Ketik loncengnya, share dong kalau Anda peduli dengan yang lain untuk pemahaman bagaimana berinvestasi emas paling produktif. Dan jangan lupa berikan komentar yang positif, baik itu dalam bentuk kritik atau saran. Terima kasih buat teman-teman. Semoga kita memberikan channel atau konten-konten yang bermutu berikutnya. Semoga bermanfaat.